Oke, sekarang kita masuk ke rumus ya teman-teman. Kita bakal bahas count if, sum if, average if, terus average. Nanti juga kita bakal bahas ini ya. Text join, concat, proper, upper, lower, right, left, mid. Cukup banyak ya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi misalnya teman-teman punya data siswa ya. Jadi misalnya ada nama siswa, terus kelas A, kelas B. Nah, kita pengen cari jumlah siswa kelas A. Caranya, teman-teman bisa blok huruf A ini. Nah, habis itu lihat di status bar ini, dia tulis ya, count 15. Artinya datanya ada 15. Kelas B juga sama. Count 15 ini berarti datanya ada 15. Terus bisa juga kita pakai rumus count. Count itu buat menghitung jumlah data, tapi dia bisanya menghitung angka. Jadi kalau kita mau pakai rumus count buat menghitung jumlah siswa kelas A, kita bakalan blok, tapi bloknya yang nilai ini. Karena kalau kita blok kelasnya ini, dia nggak bakal terhitung. Contoh, sama dengan count, terus kita masukin ya value-nya dari D2 sampai D16. Nah, dia muncul 15 ya. Terus kalau counta, dia menghitungnya keseluruhan ya, baik itu angka, huruf, simbol, juga ikut terhitung. Jadi kalau kita pakai counta, kita bisa nih menghitungnya pakai kelas A ini, kelas A, kelas B, sama dengan counta. Habis itu kita blok kelas A sampai A16. Terus enter. Bisa kurung tutup, bisa enggak ya kalau nulis rumus ya. Nah, ketemu 15. Kelas B juga sama, count. Berarti kalau count yang angka ya. Oke, 15. Yang counta, yang B juga sama. Terus kalau mau ngisi rumus, selain teman-teman nulis di selnya, teman-teman juga bisa nulis di insert function ini. Kalau insert function ini lebih komplit ya, dia ada penjelasannya. Jadi misalnya kita mau pakai rumus count di sini. Kita insert aja, insert count, terus pilih yang count. Nah, dia ada keterangannya. Count the number of cell in a range that contain number. Hitung nomor dari sel di range yang ada nomornya. Berarti kan kita pilih yang ada nomornya dari D2 sampai D16, terus di enter. Nah, gitu bisa juga. Jadi kalau teman-teman udah familiar, mending tulis langsung aja di sel sini. Tapi kalau belum familiar, teman-teman bisa insert function ini karena dia bakalan ngebantu keterangan-keterangan buat ngisi rumusnya gitu. Jadi kalau kita pakai rumus count, buat huruf-huruf ini dia nggak bakal kehitung. Hasilnya pasti bakalan 0. Kalau pakai huruf, harusnya pakai kontak. Selanjutnya rumus count blank. Rumus count blank itu untuk menghitung sel yang kosong. Jadi misalnya hari 1 sampai hari 28 itu ada checklist ini dan kita mau tahu sebenarnya berapa kali sih Andi ini nggak hadir. Caranya dengan melihat sel yang kosong. Jadi kita bisa tulis count blank, habis itu kita blok datanya, habis itu enter. Jadi kita tahu bahwa Andi nggak masuk 2 hari. Total hadirnya pakai counta tadi ya, counta. Terus habis itu kita blok range-nya, hasilnya udah 26. Kenapa 26? Karena counta memang menghitung simbol, menghitung angka, menghitung huruf, tapi counta tidak menghitung sel yang tidak ada isinya. Jadi hari ketiga dan keempat sama counta itu diabaikan gitu. Jadi ini 26 tambah 2 hasilnya pas ya 28. Terus ini bisa kita tarik rumusnya ke bawah, yang count blank juga sama. Sekarang kita masuk ke count if ya. Misalnya kita mau menghitung jumlah siswa kelas A. Caranya kita pakai rumus count if. Jadi sama dengan count if. Habis itu range. Range itu kumpulan datanya yang mau kita cari dari A2 sampai A31. Habis itu kriterianya adalah yang huruf A. Jadi kita tulis huruf A, tapi kalau menulis huruf itu jangan lupa harus pakai tanda petik. Jadi huruf A-nya itu harus di dalam tanda petik kayak gini. Biar kita ngasih tahu bahwa yang kita tulis itu bukan angka. Karena kemarin aku dijelasin bahwa Excel itu secara default adalah aplikasi pengolah angka ya. Jadi kalau kita mau ngasih tahu bahwa ini bukan angka, ada tanda petik 1 biar nolnya di depan. Sekarang tanda petik 2 ya, yang mengapit suatu kata-kata atau huruf biar kita memberitahu bahwa ini tuh bukan angka. Sekarang kita enter. Hasilnya 15. Dan ini tuh bisa acak. Nggak harus A-nya urut seperti ini. Misalnya ini kita ganti B. Habis itu yang bawah kita ganti A. Lihat ya, ketika kita ganti B, A-nya berkurang jadi 14. Sekarang yang B kita ganti A juga. Nah, dia bakalan balik lagi. Jumlahnya 15. Karena total memang 15. Karena ini kita tukar aja. Dan nggak masalah mau itu huruf kapital dan bukan kapital. Excel bisa tahu, oh ini huruf A. Nggak harus kapital ya. Terus kita mau hitung siswa kelas B, sama aja. Caranya dengan rumus count if juga ya. Jadi kita bisa tarik aja ke bawah. Nah,
hasilnya 14. Kenapa 14? Karena kemarin kita udah belajar ya tentang absolute. Ketika kita turunin sel yang udah ada rumusnya, polanya juga bakalan ngikut. Tadi kita ngebloknya dari A2, sekarang jadinya turun karena kita seret turun ke bawah satu baris. Dan ini yang paling bawah juga turun satu. Caranya gimana biar ketika kita seret ke bawah dia bakalan tetap di baris 2 sampai di baris 31? Caranya dengan absolute. Jadi tadi waktu kita nulis count if di yang pertama ini, jangan lupa kita kasih absolute F4 ya. Nah, sekarang kalau kita turunin ke bawah, dia bakalan 15. Dan jangan lupa kita nyari B. Ini tadi belum diganti ya. Sekarang kita nyari B, diganti rumusnya jadi B. Sekarang kalau salah satu anak di kelas A kita ganti B, nah B-nya akan nambah 1 jadi 16, A-nya bakal kurang 1 jadi 14 gitu karena sesuai kriteria. Terus waktu itu kita udah belajar juga caranya ngeblok dari atas sampai bawah. Teman-teman bisa seret ke bawah, tapi kalau datanya ribuan itu cukup makan waktu. Jadi kita bisa Ctrl Shift turun ke bawah. Terus habis itu kalau mau diblok sampai kanan, kita bisa Ctrl Shift arah kanan. Oke, selanjutnya kita ke rumus average. Jadi ini ada nilai UTS sama nilai UAS. Kita mau cari nilai akhirnya. Jadi pakai average sama dengan average. Habis itu kita klik yang data pertama ya, sama data kedua yaitu E2. Cuman ini karena E2-nya ketutup, kita tulis saja E2. Habis itu enter. Nah, kita tarik ke bawah. Oke. Jadi average ini untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus sum if. Jadi misalnya kita mau menghitung total nilai kelas A sama total nilai kelas B. Nah, datanya kan tercampur kayak gini. Kalau kita pilihin satu-satu ya agak ribet. Kita bisa menghitung pakai rumus sum if. Caranya kita tulis dulu sum if, habis itu range-nya. Range-nya di sini maksudnya kumpulan sel yang kita jadiin kriteria. Nah, kriterianya kan kelas A sama kelas B. Nah, range-nya ini adalah kumpulan dari data kelas A dan kelas B. Jadi yang kita klik adalah yang A2 sampai bawah A31. Kita kasih absolute kriterianya karena kita mau cari kelas A, kita ketik A ya, tapi dalam tanda petik. Terus sum range itu adalah range penjumlahannya ya. Jadi kan yang mau kita jumlahkan adalah yang kolom F ini. Jadi kita blok range-nya, jangan lupa absolute. Habis itu enter. Oke. Habis itu kalau mau cari total nilai B, kita tarik aja ke bawah. Tapi jangan lupa kriterianya kita ganti B. Nah, ini kelihatan ya, jumlah nilai kelas B lebih banyak karena memang anaknya di sini lebih banyak gitu. Kita cek ya, ini yang kelas B block range-nya juga masih aman ya karena tadi kita udah absolute. Sekarang kita masuk ke rumus selanjutnya. Kita mau pakai rumus average if. Sama konsepnya kayak tadi ya, sum if adalah penjumlahan jika kriterianya A atau kriteria B. Sekarang sama, kita hitung rata-rata jika ada suatu kriteria. Inilah kita menggunakan average if. Jadi sama dengan average if. Ingat ya, kriterianya kita pakai kriteria kelas A atau kelas B. Jadi range-nya adalah range di mana ada kriterianya. Berarti di kolom A ini ada kelas A, kelas B. Kita kasih absolute. Habis itu kriterianya kita tulis yang A, average range. Berarti yang mau kita rata-ratain ya, F2 sampai F31. Oke, enter. Sekarang kita tarik ke bawah. Dan kriterianya kita ganti yang B ya. Oke, rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B udah selesai. Terus kita mau cari nilai UAS tertinggi, caranya dengan menggunakan rumus max. Sama dengan max, kita cari range-nya, nilai UAS tertinggi ya. Oke, jadi yang tertinggi nilainya 92. Sekarang kita mau cari yang terendah dengan cara menggunakan rumus min. Oke, ketemu nih yang terendah nilainya 36. Sekarang kita masuk ke rumus yang lebih kompleks sedikit. Jadi kita menggunakan rumus if. Di bagian keterangan ini, kita mau tahu siapa aja sih yang lulus dan nggak lulus. Nah, kita bisa menggunakan rumus if. Rumus if itu prinsipnya kita membuat suatu syarat yang nanti kalau syarat itu terpenuhi, kita mau Excel menampilkan apa. Dan kalau syarat itu nggak terpenuhi juga kita bisa meminta Excel buat menampilkan suatu angka atau kriteria tertentu. Misalnya ini, kita mau tahu sebenarnya anak yang lulus itu siapa aja. Nah, lulus syaratnya adalah mereka yang nilainya 75. Berarti kita pakai rumus if. Nah, logical test ini syaratnya ya, kita mau mensyaratkan mereka yang lulus adalah yang nilai akhirnya lebih dari sama dengan 75. Nah, 75-nya kita bisa tulis manual atau kita bisa klik di sel yang kita mau jadiin referensi. Tapi kalau kita mau klik di sel yang mau kita jadiin referensi, jangan lupa ya dikasih absolute biar nanti kalau kita tarik ke bawah, dia tetap ngunci datanya di sini. Selanjutnya,
value if true. Value if true artinya jika memenuhi syaratnya, kita mau Excel menampilkan apa? Nah, di sini kita bilang kalau memenuhi syaratnya, kita bilang bahwa anak itu lulus. Lulus itu berarti bukan angka ya, dia kata-kata. Dan kalau kata-kata jangan lupa nulisnya pakai tanda petik. Jadi kita kasih tanda petik, terus habis itu kita titik koma lagi. Value if false artinya jika syaratnya tidak terpenuhi, kita mau Excel menampilkan apa? Kita mau Excel menampilkan dia itu tidak lulus. Berarti kita tulis tidak lulus. Jangan lupa dikasih tanda petik. Oke, enter. Terus kita tarik. Nah, sekarang kita tahu siapa yang lulus dan tidak lulus. Sekarang kalau referensinya ditulis sendiri juga sama hasilnya, 75. Kalau 75 sih nggak usah di absolut ya, gitu. Tapi aku lebih suka pakai referensi. Jadi kalau suatu saat kita ganti angka yang menjadi referensi, yang lain juga akan menyesuaikan. Misalnya kita ganti KKM-nya jadi 70. Nah, ini Citra jadinya lulus. Atau kita naikin jadi 85. Nah, auto banyak yang nggak lulus. Nah, selanjutnya kita mau hitung berapa sih anak yang lulus. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian keterangan kan udah ada nih yang lulus dan tidak lulus. Cuman kan nggak mungkin dihitung satu-satu. 1, 2, 3. Ya kalau datanya sedikit oke. Tapi kalau datanya ribuan kan nggak lucu ya. Jadi kita bisa pakai rumus count if. Artinya kita menghitung jika kriteria tertentu. Kita tulis rumus count if. Range-nya adalah G2 sampai G31. Jangan lupa di absolut ya. Intinya kalau ngeblok suatu range, sering-seringlah di absolut ya. Habis itu kriterianya adalah lulus. Tanda petik lulus. Oke, jadi yang lulus 17 orang. Sekarang kita tarik aja ke bawah karena kita mau cari yang tidak lulus. Cuman kriterianya kita ganti jadi tidak lulus. Oke, yang tidak lulus 13 orang. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Nah, di sini kita bakal bahas cukup banyak ya. Nah, misalnya kita punya data nama ini, kita mau gabungin first name sama last name. Dan kalau kita mau gabungin jangan ketik satu-satu ya. Caranya dengan rumus concat aja. Sama dengan concat. Waktu itu kita udah belajar sih sebenarnya. Concat sama concatenate sama persis ya. Kita tulis teks 1, teks 2-nya Prasetyo. Habis itu enter. Nah, sekarang teman-teman lihat ya. Kalau kita lihat hasilnya, Budi Prasetyonya ini bakalan ngegabung. Karena ya memang habis teks 1 langsung auto disambung teks 2. Kalau kita mau ada spasinya, kita bisa tambahin karakter spasi di antara sel A2 sama sel B2. Caranya habis titik koma tadi, kita kasih dulu spasi. Tapi spasi itu bukan angka, jadi tanda petik ya tulisnya ya. Habis itu spasi, habis itu tanda petik lagi. Nah, habis itu titik koma lagi ya. Jangan lupa enter. Sekarang first name sama last name udah tergabung tapi ada spasinya. Nah, cara lainnya kita bisa juga menggunakan text join. Nah, text join juga fungsinya menggabungkan kata-kata ya, cuman bedanya dia ada delimiternya. Jadi misalnya ya, text join. Nah, ini. Nah, dia ada delimiter ini teman-teman. Yang mana delimiter ini kita bisa tambahin ya, pemisahnya itu mau spasi atau strip atau apa gitu ya. Jadi misalnya kita mau pemisahnya adalah tanda strip. Ignore empty, kita tulis true. Teks satunya adalah A2, teks 2-nya adalah B2. Habis itu enter. Nah, sekarang hasilnya ada pemisahnya ya, tanda strip itu. Kalau aku sih lebih suka concat ya, karena dia lebih simpel dan lebih mudah ya. Kalau text join itu agak ribet. Terus true ini apa sih teman-teman? Kalau true artinya dia mengabaikan sel yang kosong. Jadi misalnya Andi Santoso ini kita delete depannya ya. Nah, jadinya dia nggak ada tanda stripnya. Ini diabaikan karena sel A3 ini kosong teman-teman. Nah, kalau false ya, kita lihat bedanya ya. Misalnya ini false. Nah, ketika kita hapus, tanda stripnya tetap ada. Karena dia nggak mengabaikan sel yang kosong ini. Mau sel depannya kosong, mau nggak, tetap aja dia ada delimiternya. Terus kita ke rumus proper. Proper itu artinya kita mau bikin kata-kata yang ada dalam sel itu, setiap huruf depan dari suatu kata itu jadi huruf kapital. Jadi misalnya kita pakai contoh yang D2 ini, kita mau bikin Budi Prasetyo ini hurufnya kapital semua di setiap katanya. Pakai proper, habis itu teksnya diklik, enter. Nah, sekarang huruf depannya udah besar semua. Kalau upper itu biar tulisannya kapital semua. Jadi kita coba aja, upper, terus klik ya. Nah, dia kapital semua. Kalau lower, jadi huruf kecil semua. Lower, klik ya. Oke, sekarang kita masuk ke right, left, sama mid. Misalnya teman-teman punya kode invoice ya. 001 adalah kode pulau, JKT adalah kode provinsi, TGR itu adalah kode kabupatennya dari suatu pengiriman misalnya. Dan ini ada banyak, kalau cuma satu sih tinggal langsung aja. Misalnya satu itu Pulau Jawa, JKT Provinsi Jakarta, TGR itu di Tangerang. Teman-teman pengen ambil TGR-nya ini dan menulis apa sih artinya TGR Tangerang misalnya, kayak gitu.
Ya kan kita ambil dulu TGR-nya. Jadi caranya sama dengan write, teksnya adalah ini, nom karakter artinya berapa karakter dari kanan. Kita lihat ya, berarti di sini kan berarti 3 karakter dari kanan, berarti tulis 3. Ketemu TGR. Terus kalau di sini kita mau ambil yang kode paling kirinya, kode pulau misalnya, caranya dengan left ya, sama dengan left, nom karakter, berapa karakter dari kiri? 3, berarti kita tulis 3. Nah hasilnya 001 kayak gitu. Lah terus kalau mid adalah untuk mencari yang tengah. Mid, teksnya tulis, star numbernya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai ke 5, karena garis miring juga dihitung karakter, kalau ada spasi juga dihitung karakter. Jadi kita tulis 5, nom karakter berarti kita mau ambil berapa? Kita mau ambil 3 ya, JKT ini ya. Oke, habis itu enter. Oh iya, ada satu rumus lagi, ada namanya rumus len. Len apa len ya ini ya. Len ini buat menghitung jumlah karakter dari suatu sel. Misalnya kita mau menghitung K2 ini ada berapa karakter sih? Ya kita pakai rumus len ini. Caranya dengan tulis rumus len, habis itu diklik, habis itu enter. Nah berarti ada 11 karakter. Jangan lupa kalau menghitung karakter, spasi juga dihitung sebagai karakter gitu. Jadi misalnya ini kita tambahin spasi, otomatis nambah jadi 12. Oh ya, ini ada satu lagi. Misalnya kita mau ngisi keterangan tentang siapa yang lulus dan tidak lulus. Nah, syarat lulus kita bikin ya, misalnya yang lulus adalah mereka yang total tidak hadirnya tidak lebih dari 4. Nah ini kita ubah dulu coba misalnya. Nah sekarang kita mau cari yang lulus dan tidak lulus. Berarti kita pakai rumus if, jika total tidak hadirnya lebih dari 4, berarti dia tidak lulus. Sedangkan value if false ya, jika itu tidak terpenuhi, berarti lulus. Nah, yang ketidakhadirannya lebih dari 4, dia tidak lulus. Nah, ini kita tulis satu-satu ya. Kita bikin count blank dulu, habis itu bikin rumus if, baru kita tahu siapa yang lulus dan tidak lulus. Tapi nanti kalau teman-teman udah familiar, bisa aja rumusnya ditumpuk jadi satu ya. Jadi misalnya, ini copy dulu ya, ini buat contoh aja. Nah, udah kita copy, terus kita nggak usah bikin satu kolom untuk count blank, satu kolom untuk if ya. Kita langsung aja. Jadi caranya if, logical testnya adalah count blank itu tadi, jangan lupa sama dengannya dihapus. Nah ini logical testnya, count blank C3 artinya kan kita menghitung sampai yang kolom AD ini, jadi ketemunya 5. Berarti if count blank C3 sampai AD3 ini lebih dari 4, maka dia tidak lulus. Sedangkan jika tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat artinya kan tidak lebih dari 4. Berarti 4 sampai 1 gitu ya. Nah dia lulus. Nah oke, gitu. Nanti kalau teman-teman udah familiar bisa langsung aja. Nggak perlu bikin satu kolom dan kolom selanjutnya. Oke, terima kasih udah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.